Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 18 Maret 2024. Saudara, kita akan kembali membahas Injil Matius memasuki episode yang ke-70. Dan kali ini saya beri judul, Saudaraku, imanmu benar-benar bisa menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, kami bersyukur karena diberikan kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hari demi hari kiranya kami boleh terus punya semangat, antusias untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau bersabda kepada kami lewat perenungan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dalam kelemahannya untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 9 ayat 20 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Nah, saudara, jangan heran bila kita kembali membahas teks yang sudah kita bahas minggu lalu. Hari ini, saya mengajak kita menggali lebih banyak dari teks ini. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa karena sakit pendarahannya, sang perempuan itu tidak bisa datang ke bait suci karena menurut hukum Taurat, dia adalah seorang yang najis. Tetapi ia percaya Yesus bukan sembarangan nabi ataupun sekadar rabi, sehingga ia punya keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Jubah pakaian orang Israel ujungnya punya jumbai berwarna biru, adalah yang diperintahkan Allah sebagai tanda agar mereka ingat akan perintah-perintah Tuhan. Dan bentuk jumbai pada jubah memberi kesan seolah seorang laki-laki Yahudi memiliki sayap. Metafora yang sering dipakai dalam Perjanjian Lama sebagai lambang perlindungan dan juga naungan. Nah, sekarang kita melihat bahwa Markus memberi penjelasan yang lebih detail tentang apa yang terjadi pada saat itu ketimbang Injil Matius. Bukan berarti penuturan Matius lebih singkat ini berarti maknanya tidak lebih mendalam. Saya percaya kedua penuturan, termasuk penuturan yang ketiga dari Lukas, punya makna masing-masing. Dan inilah yang akan menjadi perhatian kita hari ini. Mengapa Matius menuliskan kisahnya dengan berbeda dari penuturan Markus dan Lukas? Jawabannya adalah sebab fokusnya ada pada perkataan, baik itu perkataan si perempuan dan juga perkataan dari Tuhan Yesus sebagai respons. Mari kita simak kembali. Si perempuan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, jujur saja, menurut penilaian umum, Anda dan saya tentu merasa perkataan si perempuan ini sungguh tidak biasa. Bayangkan, saudara, sakit 12 tahun dan mengalami berbagai kesulitan, dan Markus menjelaskan dia sudah pernah berobat ke berbagai tabib tetapi makin parah. Jadi bagaimana mungkin perempuan ini bisa punya ide kalau dia menjamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan bila kita perhatikan cara Matius menggambarkan si kepala rumah ibadat yang melalui Injil Markus dan Lukas kita ketahui namanya adalah Yairus. Penuturan Matius juga berbeda dari cerita Markus dan Lukas, karena Matius hanya fokus pada perkataan Yairus itu. Dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi ada suatu kepercayaan yang teguh bahwa Yesus sanggup membangkitkan. Markus dan Lukas mengisahkan, sebelum Yairus berkata seperti itu, anaknya belumlah meninggal. Ia datang kepada Yesus itu memohon agar Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah jalan, menurut penuturan Markus Lukas, barulah mereka menerima kabar bahwa anaknya itu sudah meninggal.
Jadi jelas Matius hendak menunjukkan sesuatu yang menjadi fokusnya kepada pembacanya. Ada sesuatu yang penting. Apakah itu? Yaitu soal iman kita. Kalau kita membaca dan mendaftarkan kisah-kisah mujizat yang terjadi dalam Alkitab, kita melihat ada kalanya sebuah mujizat Yesus buat sebagai responsnya terhadap iman orang lain. Misalnya ada pernah seorang perwira datang kepada Yesus meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, tetapi dia meminta Yesus tidak usah datang, cukup mengucapkan sepatah dua kata, karena ia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dari kejauhan. Dan kemudian Yesus memuji iman orang itu, lalu mengabulkannya. Jadi hamba dari perwira itu disembuhkan karena iman si perwira, maksud saya, bukan iman si hamba. Jadi dia melakukan mujizat karena iman orang lain untuk seseorang. Kadangkala Yesus membuat mujizat kepada seseorang tanpa peduli orang itu beriman, percaya atau tidak. Misalnya ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, saat itu tidak ada seorang pun yang punya iman Yesus akan mengenyangkan semua orang dengan mujizat. Mungkin ada orang berargumentasi, kan bukankah ada seorang anak yang menyerahkan makanannya 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus? Saya rasa anak itu tidak punya pikiran Yesus akan membuat mujizat dengan bekalnya. Dia hanya tulus memberi apa yang dia punya. Dia hanya tulus membagi apa yang dia miliki saat itu. Tetapi menurut saya tidak ada seorang pun termasuk murid-murid Yesus yang beriman bahwa Yesus akan memberikan makanan kepada orang yang begitu banyak pada saat itu. Atau ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Maria dan Marta memang percaya kepada Yesus dan percaya Yesus berkuasa, tetapi mereka tidak ada pikiran Yesus akan membangkitkan saudara mereka. Yang mereka imani adalah kalau saja Yesus datang saat Lazarus masih hidup dan sedang sakit, maka mereka percaya Yesus akan sanggup menyembuhkannya. Tetapi mereka sama sekali tidak ada ide, tidak ada pikiran bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Apalagi kemudian pada waktu Yesus sampai ke tempat mereka, saat itu Lazarus sudah 4 hari dimakamkan. Jadi pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, tidak ada seorang pun yang beriman. Bahkan saudara, kalau kita membaca teks dari Yohanes pasal 11, murid-murid Yesus sendiri agak mencemooh Yesus. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi ada semacam lelucon atau bahkan cemoohan kepada Yesus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi jelas pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, itu bukan responnya pada iman siapapun juga. Ia lakukan itu semata-mata atas kehendaknya sendiri untuk menunjukkan kuasanya. Nah sekarang kita kembali kepada si perempuan yang sakit pendarahan dan juga kepada Yairus, si kepala rumah ibadat. Si perempuan punya ide yang tidak biasa. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Kemungkinan dia terlalu takut untuk meminta langsung kepada Yesus, sebab pertama dia adalah seorang perempuan dan dia dalam status yang najis. Apapun yang dia sentuh menjadi najis. Dan seharusnya dia tahu kalau ia menjamah Yesus, ia bisa menyebabkan masalah bagi Yesus. Yesus bisa menjadi najis dan harus melakukan upacara pentahiran sebelum boleh masuk ke dalam bait suci.
Jadi mungkin inilah alasan mengapa dia mau menjamah Yesus secara diam-diam. Tetapi Matius sepertinya sengaja tidak menyinggung hal ini dalam penuturannya. Mungkin karena ini bisa menyebabkan perdebatan. Pembaca pertama dari Injil Matius adalah orang Yahudi. Bagaimana respon mereka kalau mereka membaca perempuan yang najis ini menyentuh jubah Yesus dan Yesus biarkan. Jadi Matius sepertinya menyederhanakan dengan mengatakan Yesus langsung menanggapi si perempuan itu. Sekali lagi, karena Matius ingin para pembaca Yahudinya fokus kepada iman kepada Yesus. Sama halnya ketika dia menggambarkan tentang si kepala rumah ibadat atau Yairus. Dia tidak menceritakan rinci, anak perempuannya sakit, hampir mati, dia datang minta tolong kepada Yesus, baru menerima kabar kematian anaknya. Matius langsung fokus kepada iman si Yairus. Yairus datang, anakku baru saja meninggal, letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup. Jadi ide yang kurang lebih sama dengan si perempuan. Ide yang tidak biasa, bahwa mereka punya keyakinan Yesus sanggup membangkitkan, Yesus sanggup menyembuhkan, bahkan tidak perlu diperintah, cukup menyentuh. Tetapi kita perhatikan si kepala rumah ibadat ini punya iman. Jadi kalimat Yesus berikutnya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini adalah sebuah kesimpulan dan pesan yang hendak Matius tekankan kepada para pembacanya. Dan kalimat ini adalah pengucapan pertama dari total 3 kali Yesus mengatakan hal yang sangat serupa di dalam Injil Matius itu. Kita akan jumpai kali kedua di pasal 9, masih pasal 9 yaitu ayat 29. Lalu di ketiga kalinya di pasal 15 ayat ke-28. Jadi 3 kali dalam Injilnya Matius mencatat Yesus mengucapkan kalimat yang seperti ini. Singkatnya, Yesus ingin kita punya iman yang besar kepadanya. Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan hanya di dalam Injil Matiuslah kita menemukan kalimat seperti ini. Konteksnya adalah para rasul kesulitan menghadapi seseorang yang kerasukan. Mereka sudah berusaha mengusir, mendoakan, tetapi mereka tidak berhasil. Kita lihat, kemudian murid-murid Yesus datang. Ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi saudara, masalah memelihara iman itu sama sekali bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Ini adalah perkara yang serius dan besar dampaknya. Ini akan menentukan hidup seperti apa yang kita jalani. Ini menentukan lebih banyak kuasa Tuhan dinyatakan atau tetap tersembunyi dari diri kita karena kurangnya iman. Nah, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, saudara-saudara, apalagi kalau kita sudah lama menjadi Kristen, tidak berarti kita tidak perlu menguji iman kita, apakah kita punya iman yang teguh atau tidak. Paulus menasihati jemaat Korintus dalam surat yang kedua kepada jemaat Korintus, artinya setelah sekian waktu, setelah suratnya yang pertama, dia berkata demikian, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Dan iman itu harus kita pelihara. Sekali lagi saya mengutip Rasul Paulus. Dia berkata, "Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Jadi saudara, kita perlu memperhatikan masalah iman ini. Matius sengaja menceritakan secara berbeda tentang Yairus dan tentang perempuan yang sakit pendarahan
Dia hanya ingin kita fokus kepada kalimat yang mereka ucapkan yang menunjukkan iman mereka kepada Yesus, melakukan sesuatu yang nampak mustahil. Dan Yesus menanggapi dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, saudara, yang menyelamatkan kita, yaitu kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Biarlah renungan hari ini boleh menolong dan mengingatkan kita. Dan sekaligus mari kita pertebal, mari kita perkokoh akan kepercayaan kita kepada Yesus. Mungkin kita butuh waktu untuk berdoa, butuh waktu, mengambil waktu sejenak untuk memikirkan, menguji dalam hati kita, apakah dalam hati kita masih banyak keraguan, masih banyak tidak percaya akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, sediakanlah waktu untuk berdoa secara pribadi, berduaan dengan Tuhan, untuk menyatakan, memeriksa diri kita dan mengakui. Mungkin kita perlu berdoa seperti seseorang di dalam kisah, dalam Injil. Dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing memiliki iman yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan inginkan. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.